One, Test 2, Test 3. Hai guys, Selamat datang di episode ke-15 Posesif, podcast seputar psikologi fun. Nah teman-teman, sebelum kita berbincang lebih lanjut, alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya Mel sama pendengar kesayangan kita. Betul banget Kak. Karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan dulu sama pendengar kesayangan kita. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Meli Amalsahi dan rekanku Melia Safitri yang akan menemani kalian di episode ke-15 kali ini. Nah, jadi teman-teman, di episode ke-15 kali ini kita akan membahas seputar kasus yang lagi rame banget nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu tentang kasus ini, yaitu menguak pikiran seseorang pedofil, apa kata psikolog? Nah, jadi kita terinspirasi dari sebuah kasus, yaitu kasus Kim So-hyun dengan Kim Sae-ron. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya teman-teman dari kasus ini. Nah, kita akan mengupas dari sisi psikologis, pencegahan, serta regulasi yang bisa membantu menangani kasus-kasus semacam ini teman-teman. Nah, pedofilia ini itu juga merupakan ketertarikan seksual orang dewasa kepada anak-anak prapubertas yang berusia 13 tahun nih teman-teman. Nah, pelaku pedofilia itu dikenal dengan sebutan pedofil. Biasanya juga pedofilia ini tuh terjadi di usia minimal 16 tahun dan korbannya anak dengan perbedaan usia 5 tahun teman-teman. Pedofilia ini juga umumnya terjadi pada laki-laki, tapi nggak menutup kemungkinan perempuan juga bisa mengidap pedofilia ini teman-teman. Nah, preferensi seksual pedofilia ini bisa terjadi dalam bentuk homogen ataupun heterogen, yang dimana artinya ada kemungkinan laki-laki dewasa memiliki ketertarikan pada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, untuk teman-teman yang baru dengar podcast kita, bisa nih pantengin IG sama kita, yaitu di @semafcuj, yang nantinya akan ada question box juga yang bisa teman-teman isi, dan akan ada juga email untuk teman-teman yang mau bercerita secara anonim loh teman-teman. Oke Psikozen, sebelum podcast ini dimulai, mari kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Engkin Zainal Mutakin, MPhil Psikolog. Selaku dosen Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya, sebelumnya akan kami bacakan sedikit biografi singkat tentang pendidikan dan pekerjaan beliau pada saat ini. Pendidikan beliau S1 Psikologi Universitas Islam Bandung dan S2 Psikologi Universitas Indonesia. Dan pekerjaan beliau saat ini sebagai dosen Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya, Fakultas di Klinik Psikologi Pertamina Patraniaga, psikolog di Klinik Psikologi Kilang Pertamina Internasional, psikolog di Klinik Psikologi RS Primaya Tangerang, tenaga ahli psikologi di Pemprov DKI Jakarta, tenaga ahli konseling di Pemprov DKI Jakarta, tenaga ahli SDM di Pemerintah Kota Tangerang, asesor independen di pemerintah di Kementerian Keuangan, dan asesor di Kementerian Dalam Negeri. Wah, keren banget ya Mel. Narasumber kita kali ini baik dari latar pendidikan maupun pekerjaan yang dilakukan beliau saat ini. Oke nih teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita sambut dulu narasumber kita yang mungkin teman-teman juga udah penasaran banget sama narasumber kita. Halo, selamat datang Pak Engkin. Halo Meli. Apa kabar Pak Engkin? Baik. Ya. Nah teman-teman, jadi beliau ini merupakan salah satu dosen juga di Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya. Nah Pak, mungkin Bapak bisa bercerita ke kita dan teman-teman, Bapak itu mengajar mata kuliah apa aja sih Pak di Universitas Jayabaya? Oke, baik Meli. Jadi saya di Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya. Saat ini di semester ini saya mengajar untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 dan mata kuliah Pelatihan dan Pengembangan, seperti itu. Dari yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira mata kuliah apa sih Pak yang menurut Bapak seru itu? Semuanya seru ya, semuanya seru. Untuk psikologi kepribadian ini kan dasar ya, dasar untuk kita lebih menguasai bagaimana kita menilai kepribadian orang. Jadi sebelum kita menguasai asesmen psikodiagnostik, itu harus dibekali dasar-dasarnya itu adalah dari teori-teori psikologi kepribadian, seperti itu. Dan juga sebagai dasar ya mata kuliah tersebut, ketika kita mendalami, mempelajari tentang konseling dan psikoterapi. Jadi kalau kita mau
memodifikasi pikiran seseorang, perilaku seseorang itu akan lebih baik kalau kita itu menguasai teori-teori tentang kepribadian. Nah, begitupun dengan mata kuliah Training and Development, pelatihan dan pengembangan, ini menarik ya, karena ini adalah ilmu praktis yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan, harapan saya ya, bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ketika nanti lulus dan bekerja di organisasi, ilmu tersebut bisa diterapkan gitu. Bagaimana nanti menyelenggarakan kegiatan pelatihan, kemudian juga kalau memang nanti mau jadi pengusaha di bidang training, ya kan bisa tuh ya dikemas dengan dasar-dasar ilmu seperti itu. Mungkin itu. Oke, jadi kalau untuk ditanya favorit, menurut Bapak semuanya itu seru ya Pak ya? Semua mata kuliah di Fakultas Psikologi, nggak cuma saya ya, semuanya itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya, jadi memang kalau ilmu pengetahuan itu kan dia semacam susunan ya. Jadi ada tahap dasar, kemudian yang kedua itu nggak bisa bangunan di misalnya di level 5, di tingkat 5 itu nggak akan mungkin ada kalau nggak ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3-nya seperti itu. Itu Mel. Oke Pak. Nah sekarang teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman juga udah penasaran kira-kira pertanyaan apa aja sih yang akan kita tanyakan ke narasumber kita kali ini. Atau mungkin pertanyaan dari kalian bisa masuk ke podcast kita kali ini. Oke sih Kak Zen, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira apa sih Pak pola pikir dan mekanisme psikologis dari seseorang yang memiliki kecenderungan pedofilia? Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang pola pikir seorang pedofilia, jadi saya pengen menyatakan dulu bahwa pedofilia itu adalah salah satu bentuk gangguan mental. Jadi kalau kita bicara gangguan mental atau gangguan jiwa, itu ternyata banyak, luas ya. Ada yang skizofrenia, ada yang gangguan neurosis, gangguan kepribadian, dan ada gangguan pedofilia. Nah, gangguan pedofilia ini di dalam kita akan menyebut ya gangguan, dasarnya apa? Dasarnya kalau di psikologi kita akan mengacu pertama kita bisa menggunakan PPDGJ, pedoman penggolongan diagnosa gangguan jiwa, yaitu yang buat itu dari Kementerian Kesehatan. Nah, kedua kita pakai DSM, ya, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Sekarang sudah sampai 5, ya. Dan itu ada kodenya. Jadi kita bisa katakan, oh ini pedofilia ini gangguan. Dan gangguan itu punya karakteristik, punya ciri-ciri. Itu dia kalau di pedofilia itu masuk ke dalam klaster, dia sebenarnya masuk ke dalam gangguan kepribadian, kemudian dipecah lagi. Jadi kalau kita mau memahami gangguan jiwa, misalnya kita masuk ke suatu komplek perumahan. Di komplek perumahan itu kan ada klaster-klaster ya. Yeah. Nah, jadi ada klaster yang psikosis. Nah, itu isinya tuh orang-orang yang halusinasi segala macam. Ada klaster lagi. Nah, si pedofilia itu masuk dalam klaster gangguan kepribadian. Nah, di dalam klaster gangguan kepribadian ada lagi blok-bloknya misalnya. Nah, pedofilia itu masuk blok yang masuk kategori gangguan, kalau di dalam PPDGJ itu gangguan preferensi seksual. Preferensi, jadi ketertarikannya. Nah, sebenarnya dalam gangguan preferensi seksual itu nanti ada macamnya lagi. Ada yang namanya mungkin pernah dengar voyeurisme, eksibisionisme. Voyeurisme itu orang yang dia tuh terangsang harus ngintip dulu. Gitu loh, ngintip yang orang lagi telanjang gitu kan, atau ngintip orang yang melakukan hubungan seksual, dia baru terangsang seperti itu. Itu gangguan juga, gangguan preferensi. Nah, si pedofilia juga itu merupakan gangguan preferensi. Ciri cara berpikirnya orang pedofilia itu, dia memiliki ketertarikan, fantasi, ketertarikan seksual kepada anak-anak, gitu. Jadi kalau misalnya kita normal nih Mel, ya misalnya laki-laki, dia tuh tertarik sama perempuan, kemudian dia tuh mengalami keterangsang ya sama perempuan, itu kan normal gitu ya.
Nah ini cara pikir pedofilia sama itu nggak terangsang, tapi justru sama anak-anak. Dia justru terangsang dengan anak-anak. Seperti itu. Walaupun nanti dalam kasus ada beberapa kasus dia tuh normal ya, suami istri, tapi tetap dia punya preferensi seksual kepada anak-anak. Ada kasus kemarin kan ya di bulan Februari itu ada mantan Kapolres di bulan Februari 2025 ini baru-baru aja itu ketahuan udah ditangkap sih ya, udah dicopot juga kalau nggak salah, jadi dari Kapolresnya, dari anggota Polri-nya juga, karena dia itu melakukan eksploitasi seksual, aktivitas seksual, di mana videonya itu disebar justru bukan di Indonesia, di luar negeri, di Australia. Ketahuannya sama kepolisian Australia, baru dikasih tahu, kemudian baru tuh ketahuan gitu. Dia punya istri nggak? Punya, tapi kenapa jadi juga melakukan aktivitas seksual kepada anak-anak gitu, anak-anak kecil kayak gitu. Nah jadi cara dia tuh kalau melihat anak kecil jadi terangsang justru. Beda sama yang normal-normal kan, kalau laki-laki ke perempuan dia tertarik gitu ya. Nah ini dia nggak sama anak. Dan harus ingat itu cirinya harus di prapubertas. Ya. Prapubertas. Kalau prapubertas itu kalau dia sudah puber itu nggak bisa dibilang pedofil. Oke, jadi pola pikir atau ketertarikan seorang pedofilia itu ketika dia melihat anak kecil ya Pak, justru ya, bukan gangguannya di situ. Betul, gangguannya di situ, dan itu pada anak yang prapubertas. Jadi kalau udah puber, udah punya ciri-ciri seksual sekunder gitu ya. Kalau laki-laki misalnya udah tumbuh jakun, udah mulai kumis. Kalau tertarik sama anak laki-laki seperti itu yang udah puber, itu kita nggak bisa bilang dia pedofil. Yang perempuan juga, kalau perempuan itu udah mulai ciri-ciri seksual sekundernya udah kelihatan, misalnya suara makin halus, kemudian tumbuh payudara, udah menstruasi, itu ada tertarik sama yang puber, itu bukan dibilang pedofil. Dan pelakunya itu harus minimal 16 tahun. Itu ketentuan itu udah ada di dalam PPDGJ. Kalau pelakunya misalnya sama-sama 12 tahun gitu ya, 12 tahun sama 12 tahun itu nggak bisa pedofil. Jadi minimal 16 tahun dan jaraknya 5 tahun. Jadi acuannya itu bukan jaraknya jauh ya. Jadi misalnya ada kakek-kakek lah misalnya, nikahin anak gadis 20 tahun, kakek-kakeknya umurnya 60 tahun lebih. Pedofil nggak dia? Enggak. Karena kenapa? Karena memang udah puber. Iya, oke. Oke nih Pak, terus nih Pak, menurut Bapak bagaimana tingkat empati seseorang individu yang memiliki kecenderungan pedofilia terhadap anak-anak yang menjadi objek ketertarikannya? Ya. Jadi kalau ngomongin empati kepada pedofil gitu ya, orang dengan gangguan pedofilia itu bisa dikatakan minim sekali. Orang empati itu kan dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu ya. Nah, bagaimana seorang pedofil itu dikatakan punya empati, orang dia melakukan eksploitasi kepada anak kecil gitu kan ya. Dia kan nggak berpikir jangka panjang. Nanti korbannya ini itu gimana sih nantinya dampaknya akibat dari eksploitasi seksualnya gitu ya. Nah, itu kan nggak kepikir ke sana. Jadi ya bisa dikatakan empatinya nggak berkembang gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk empati seorang individu yang mempunyai kecenderungan pedofilia itu sangat minim ya Pak. Betul. Tidak berpikir jangka panjang sebelum melakukan itu ya Pak ya. Betul. Jadi Melia, jadi kalau kita punya empati kan kita harus berpikir nanti kalau seandainya saya begini sama orang itu, nanti kasihan dia, kan harus punya rasa itu ya. Kalau dia jadi yang dia seperti itu gimana gitu loh. Itu kan nggak ada. Kalau ada pasti dia akan hindari. Baik Pak. Tapi Pak, apa pedofil itu selalu bersangkutan dengan gangguan kepribadian atau bisa saja terjadi kepada seseorang yang memiliki kesehatan mental yang normal Pak? Oke. Jadi
Kalau kita pedofil, kalau orang itu pedofil, yang jelas udah nggak sehat mental dong, ya kan? Karena dia udah masuk kategori keganggu mentalnya, udah keganggu jiwanya. Jadi ya nggak bisa dibilang udah sehat, masih memiliki kesalahan mental. Jadi dia udah mengalami gangguan. Tapi apakah ada kaitannya dengan kepribadian atau gangguan kepribadian lain? Memang kalau di dalam mendiagnosa gangguan jiwa itu memang ada istilahnya ada multi aksial ya. Jadi ada aksi satu itu gangguan utamanya apa? Jadi misalnya dia gangguan pedofilia. Aksis duanya itu gangguan kepribadiannya apa? Nah, yang ketiga sosial dan lain seterusnya ya sampai 5. Nah di sini sering ditemukan orang-orang yang memiliki pedofilia, gangguan pedofilia itu sering ditemukan juga memiliki gangguan kepribadian antisosial. Jadi antisosial itu ya umumnya orang mengenali dengan nama psikopat gitu kan. Dia tuh yang ngakalin aturan, ngelawan aturan gitu ya. Sering, tapi tidak selalu orang yang psikopat atau yang kepribadian antisosial itu adalah pedofil. Oke, jadi untuk kesehatan mental sendiri berarti orang yang mengidap pedofilia itu udah termasuk orang yang nggak sehat mental ya Pak ya? Terus juga hampir rata-rata orang yang pedofilia itu tuh memiliki gangguan kepribadian antisosial rata-rata. Seringnya muncul seperti itu. Oke, nah terus nih Pak, menurut Bapak apakah ada perbedaan antara pedofilia yang terdiagnosis dengan pelaku kejahatan seksual lainnya? Iya, jadi kalau kita ngomongin kejahatan seksual ya, kejahatan seksual itu kan nggak cuma pedofilia, ya kan? Kejahatan seksual tuh macam-macam. Pemerkosa juga pelaku kejahatan seksual. Orang kan diperkosa gitu ya, itu kejahatan seksual. Orang yang eksibisionis gitu misalnya, itu ya walaupun dia tidak merasain ya, tapi kan orang yang misalnya kita risih nggak sih, misalnya di kendaraan umum, di bis atau di mana dia pamerin alat kelamin gitu kan, itu kan nggak nyaman. Kemudian ada juga orang yang misalnya di Transjakarta atau di mana gitu ya, yang gesek-gesekin kelaminnya ke, ada kan kasus-kasus kayak gitu kan, itu kan gangguan juga seperti itu. Jadi untuk bicara pelaku kejahatan seksual itu bervariasi, banyak macamnya seperti itu. Jadi untuk perbedaan itu, mereka itu sebenarnya dari pola pikir aja ya Pak? Preferensi, ketertarikannya. Kalau pedofilia kan ketertarikannya sama anak kecil, sama prapubertas gitu ya. Nggak tahu sekarang pubernya tuh, saya lihat anak SD juga 12 tahun udah puber ya. Iya, betul. Ya berarti kalau dia umurnya udah puber dan dia misalnya udah setahun, 13 tahun ya berarti udah bukan lagi dia tuh pedofilia. Misalnya termasuk kayak kasusnya Kim So Hyun ya. Dia kan pacarnya umur berapa? 15. Si udah puber belum Kim Saeron? Sudah lah. Ya kan? Kalau dia tertarik sama Kim Saeron, apakah dia pedofilia? Gitu. Dia udah normal gitu loh posisinya. Kecuali dia tertariknya itu ketika Kim Saeron itu umur 10 tahun. Nah, terus pacaran kayak gitu kan. Kalau dia udah 15 tahun, di Indonesia aja anak 15 tahun tuh udah kebentuk ya tubuh femininnya seperti itu. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apa orang yang berkecenderungan pedofil itu selalu beresiko menjadi pelaku kejahatan seksual atau ada hal lain yang mendorongnya Pak? Oke. Jadi pedofilia itu memang kalau di dalam DSM itu disebutkan, dia disebut pedofilia ketika sudah melakukan tindakan seksualnya kepada anak itu ya. Atau dia tuh sudah keganggu pikirannya, udah nggak tahan gitu. Jadi udah kerangsang sama anak, dan itu akibat kerangsangnya itu dia merasa nggak nyaman.
Jadi kepikiran tuh anak-anak, kalau laki normal ya mungkin kepikiran sama cewek atau cewek kepikiran sama cowok itu kan normal gitu ya, mau tidur kepikiran, nah, itu normal jatuh cinta. Tapi kalau pedofilia itu di kepikiran itu, waduh kayaknya enak nih sama ini, sama anak kecil itu gitu kan. Itu loh, ini beda. Kalau normal kan cowok sama cewek sama cowok tuh normal. Ini mah dia ke anak kecil gitu ya, anak prapuber itu. Nah, kalau itu sudah ada, berarti dia udah masuk pedofilia. Walaupun belum tentu dia melakukan eksploitasi seksual. Jadi kalau ada nih pelaku yang mengalami gangguan pedofilia, dia tuh karena saking istilahnya kerangsang ya sama anak-anak gitu ya, dia jadi gelisah tuh, mau tidur nggak bisa, kayak orang ini normal yang jatuh cinta kan nggak enak gitu ya, karena pengen melepaskan hajatnya, hasrat dia gitu. Tapi belum tentu dia tuh melakukan aksi itu, mungkin karena aduh gak ada kesempatan gitu loh. Jadi tidak selalu dia melakukan tindakan seksualnya seperti itu. Oh, jadi berarti nggak orang yang terkena pedofilia itu nggak selalu menjadi kejahatan seksual ya, Pak? Betul, nggak selalu gitu. Kadang ada yang dia itu bisa mengendalikan hasrat dia, ada yang menyerah gitu. Udahlah nyerah deh, akhirnya dia cari anak-anak, dibujuk-bujuk gitu kan, misalnya mau nggak permen, mau nggak apa gitu kan, udah dia kejebak, udah dia sesuatu. Yang paling parah itu kalau pelaku kejahatan eksploitasi seksualnya itu adalah orang terdekatnya, ya. Kasus-kasus incest gitu, misalnya seorang ayah karena perempuannya bisa itu pedofil kalau memang anaknya itu belum ini ya, atau omnya gitu kan, dengan dalih demi kasih sayang, itu kan buat menyayangi kayak gitu kan, padahal tuh ada eksploitasi nantinya. Oke. Terus nih Pak, menurut Bapak apa sih penyebab utama seseorang mengembangkan kecenderungan pedofilia? Ya, kalau bicara penyebab, kita tuh punya pandangan biopsikososial tambah spiritual lah ya. Artinya ada faktor biologis yang berperan, ada faktor psikologis. Faktor biologis itu misalnya di dalam otak, ya, kemampuan dia mengendalikan, yaitu dari otak. Kemudian jadi psikologisnya mungkin ini karena pengaruh dari pengalaman masa lalu dia. Mungkin ada peristiwa traumatis yang membuat dia akhirnya menjadi seorang pedofilia. Mungkin juga korban tadinya. Korban pedofilia, kemudian dia akhirnya menjadi pelaku pedofilia di kemudian hari seperti itu. Kemudian ada faktor sosial gitu. Artinya kalau sosialnya nggak ada masalah dengan pedofilia, kelakuan pedofilia, itu mungkin bisa berkembang. Dan spiritual artinya kalau dia tidak menghayati nilai-nilai kemanusiaan misalnya. Jadi itu biasanya kita melihat seperti itu, saling berinteraksi biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Tapi karena saya dari psikologi ya, jadi mungkin saya akan lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman. Jadi ada teori psikologi, saya harus nggak sana atau gimana? Bisa. Oke. Nah, ada teori kelekatan, attachment theory dari John Bowlby gitu ya. Jadi orang-orang yang pedofilia itu diduga dia itu punya masalah dengan kelekatan ketika dengan pihak caregiver, pengasuh. Pengasuh ini bisa orang tua yang mengasuh gitu ya, bisa ada yang lain gitu ya, orang-orang yang memang pengganti dari orang tua. Di mana hubungan pada masa lalu itu kurang bagus ya, mungkin pengasuhnya itu abuse. Kemudian pengasuhnya itu juga mungkin dia itu mengabaikan. Nah, ini yang akhirnya mempengaruhi bagaimana dia bersikap terhadap orang dewasa. Jadi dia mungkin berpikir dengan anak-anak dia merasa lebih berkuasa.
anak-anak mungkin nggak banyak protes segala macam, bisa diturutin gitu kan ya. Tapi kalau sama orang dewasa, nah dia tuh ada kesulitan di masa lalu dia. Nah mungkin itu di sana ya, ada masalah di sana. Kemudian juga dengan faktor trauma, ada kemungkinan mereka pelaku itu adalah korban ketika di masa kecilnya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi menurut Bapak itu pola asuh itu bisa menjadi berkembangnya kecenderungan pedofilia ya Pak ya? Yes, betul. Oke, terus nih Pak, menurut Bapak antara faktor biologis dan lingkungan itu tuh mana yang lebih dominan untuk bisa berpengaruh kepada seorang pedofil? Ya, dari hasil-hasil risetnya sih memang kalau bicara dominan itu mereka saling berinteraksi ya. Jadi nggak bisa dibilang biologis lebih dominan atau psikologis lebih dominan. Itu jadi hasil penelitian seperti itu. Jadi mereka saling berinteraksi. Tapi dalam psikologi itu lebih melihat pada kasus per kasus. Disebutnya dengan kasuistik kan. Jadi lihat kasusnya mana yang lebih dominan nih, apakah faktor biologisnya gitu atau lebih faktor psikologisnya. Misalnya ditemukan ternyata ada peristiwa traumatis di masa kecil dari pelaku pedofilia seperti itu. Oke, jadi seperti itu Zen. Penyebab seorang bisa memiliki kecenderungan pedofil bukan berarti dia memiliki kemauan, tapi bisa saja terjadi karena dia di masa lalu memiliki trauma gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada nggak sih Pak pendekatan psikoterapi yang efektif untuk membantu seorang pedofilia agar tidak melakukan tindakan berbahaya? Ya, jadi akan apa ada ya terapi psikoterapi itu banyak ya macamnya ya. Ada yang seperti CBT ya, cognitive behavior therapy. Jadi terapi itu lebih untuk memodifikasi bagaimana pelaku itu dalam melihat anak kecil gitu ya. Mungkin buat pelaku itu menganggap anak kecil mah gampang gitu kan. Nah itu harus dilurusin gitu ya. Atau anak kecil juga bisa menikmati juga kok misalnya. Nah itu harus dilurusin gitu ya. Karena saya bilang anak kecil, karena ada kasus yang dia tuh sama anak 3 tahun dieksploitasi 3 tahun loh. Gitu ya, jahat ya maksudnya itu ya kelakuannya ya. Nah, kemudian ada juga terapi behavior seperti itu dia bisa seperti itu. Jadi psikoterapi kalau dalam psikologi seperti itu, dan buat pelaku gitu ya yang udah kepikiran, aduh saya kok kenapa ya kok tertarik itu sama anak kecil gitu ya, ya lebih baik dia datang ke psikolog ya untuk menyampaikan itu, mungkin nanti bisa menerima terapi-terapi atau program-program konseling seperti itu. Oke. Nah, terus nih Pak, menurut Bapak apa sih, ada nggak menurut Bapak strategi psikologis yang efektif untuk membantu individu dengan kecenderungan pedofilia agar tidak bertindak di luar hukum dan moral? Nah itu, jadi strateginya adalah kita memberikan edukasi dulu ke masyarakat gitu ya. Kita jelaskan bahwa ketertarikan dengan anak kecil, ketertarikan seksual gitu ya, kepada anak kecil itu adalah ketertarikan yang menyimpang. Dia adalah merupakan bentuk kelainan seksual gitu ya, kelainan preferensi seksual. Nah, ketika edukasi itu sampai ke masyarakat dan masyarakat sudah bertambah literasinya, mungkin termasuk pelaku pedofilia, oh dia mulai sadar, oh ternyata saya ini nggak benar gitu kan preferensinya. Nah, itu diharapkan datang gitu loh, datang ke layanan psikologi gitu ya. Layanan psikologi kan juga sekarang udah banyak ya, ada di kampus-kampus gitu atau di tempat-tempat terdekat, ini juga udah mulai banyak, bisa ceritakan masalahnya. Dari sana diharapkan penderita pedofilia itu bisa mengendalikan hasrat-hasratnya, nafsu-nafsunya ke anak-anak gitu. Dan mungkin juga mulai bisa mengalihkan gitu ya ketertarikannya kepada yang normal seperti itu. Jadi untuk seorang yang memiliki
kecenderungan pedofil itu kalau misalkan dia merasa diri dia udah seperti itu bisa langsung datang saja ke psikolog gitu ya Pak ya? Betul, jadi mereka harus sadar dulu bahwa pikiran dia, perasaan dia, ketertarikan dia sama anak kecil, itu ya, anak prapubertas, itu adalah keinginan yang menyimpang sebenarnya. Oke Pak, ada nggak sih Pak dampak psikologis yang dialami oleh korban pedofil dan bagaimana sih cara masyarakat supaya bisa bertindak Ya. seperti mencegah pedofilia itu Pak? Jadi memang kalau dampaknya banyak ya buat korban ya. Yang jelas korban itu dia akan merasa tertekan setelah tahu kan dia mendapat eksploitasi seksual. Dia mungkin malu. Dia mungkin mengalami gangguan PTSD, ya, post traumatic stress disorder. Jadi gangguan stres setelah mengalami peristiwa traumatis. Itu kalau dia korban tuh tentu merupakan suatu peristiwa traumatis ya, yang dia nggak pengen ulangi. Tapi justru bahayanya ke depan bisa jadi kalau nggak bisa ditangani dia akan menjadi pelaku nantinya. Jadi memang harus segera ketika terjadi kasus-kasus pedofilia kita harus fokus juga kepada korban. Karena korbannya anak-anak kan, ya korbannya anak-anak dan dia tuh masih bingung kenapa kok jadi begini gitu kan ya. Mungkin juga dia malu gitu ya. Walaupun hasil riset dibilang nanti pemulihan itu 1 tahun sampai 1,5 tahun tuh dia bisa pulih gitu. Tapi kita nggak tahu ya mekanisme bawah sadar dia nanti sewaktu-waktu di kemudian hari malah dia jadi pelaku gitu. Nah jadi bagaimana sih masyarakat mencegah itu misalnya ya. Masyarakat kita nggak usah ngomongin yang luas-luas dulu deh. Masyarakat itu kan luas ya. Mungkin kita komponen yang terdekat aja, yang kecil aja dulu. Siapa? Keluarga. Keluarga itu harus mengajarkan, mengenalkan kepada anak-anaknya tentang organ-organ tubuh. Jadi kalau seandainya ini daerah seksual gitu, genital gitu ya, harus diajarkan, jangan sembarangan orang tuh main pegang-pegang gitu loh, sentuh-sentuh, itu nggak boleh, harus diajarkan anaknya, walaupun itu anak yang mungkin masih 10 tahun gitu ya, ya masih bocah-bocah gitu kan ya, anak-anak SD, perempuan kita diajarkan gitu. Tadi di awal diantarkan ya, kemungkinan anak-anak itu perempuan, karena pelakunya kebanyakan laki-laki. Tapi nggak ada kemungkinan laki-laki ke laki-laki. Anak yang dewasa ya, pedofil itu laki-laki, dia ke laki-laki juga. Karena ada tipe yang memang ke hetero gitu ya, ke lawan jenisnya, ada juga yang memang homo gitu loh. Oke, jadi kalau menurut Bapak sendiri itu perlu ada edukasi yang paling kecil tuh dari keluarga itu sendiri ya Pak ya? Betul. Untuk kayak ngasih tahu kalau misalnya tuh tindakan-tindakan apa yang salah, apa yang benar. Oke nih Pak, terus Pak, menurut Bapak gimana sih cara membedakan antara gangguan pedofilia sebagai kondisi psikologis dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pedofilia? Jadi misalnya kayak gini nih Pak, ketika kita melihat seorang pedofil, terus tuh gimana cara kita bisa ngebedain yang dilakuin seorang pedofil itu tuh termasuk masih masuk gangguan dengan apa yang dilakukan pedofil itu tuh adalah sebuah tindakan kriminal. Gimana cara bedainnya menurut Bapak? Kalau pedofil itu kan gangguan ya. Jadi kalau dia udah punya ketertarikan seksual, hasrat seksual, gairah, dia bergairah, terangsang secara seksual kepada anak-anak, prapubertas, dia tuh, dan itu dia terganggu gitu loh, tersiksa dengan keinginannya. Jadi semalam mau tidur tuh kepikir, aduh dia terangsang tapi nggak ada ininya kan, itu dia udah mengalami gangguan. Tapi kalau bicara pelanggaran, tadi apa sih? Pelanggaran hukum apa? Tindakan kriminal. Tindakan kriminal, berarti tindakan kriminal kan berarti melanggar ya pada pelanggaran hukum. Nah kalau dia sudah melakukan eksploitasi seksual itu jelas kriminal dan itu pelanggaran hukum ya. Biasa itu langsung kena ciduk lah itu ya pelakunya. Tapi mungkin memang harusnya
selain dia mendapatkan sanksi pidana gitu ya di penjara itu misalnya, harus ditunjang juga dengan rehabilitasi. Jadi jangan cuma di penjara terus dia nggak dikasihan juga ya, harus direhab gitu. Cara pikirnya itu supaya bisa kembali normal gitu kan. Jangan lihat anak kecil nanti udah di penjara sekian tahun keluar, kalau nggak sembuh gitu ya, nggak direhabilitasi, keluar nanti cari lagi tuh ininya, mangsanya korban lagi. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira ada nggak sih Pak langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk para orang tua supaya bisa melindungi anak-anaknya dari potensi pelaku pedofilia? Ya, yang pertama komunikasi dalam keluarga ya, itu harus dibangun supaya ada keterbukaan gitu ya. Ini tantangan buat orang tua nih, karena orang tua itu pasti berbeda zaman dengan anak-anaknya gitu ya. Anak-anaknya itu harus, ya anak tua harus bisa mengerti cara pikir anaknya. Kalau anak mengerti cara pikir orang tua tuh kayaknya agak susah gitu ya. Orang tua yang lebih dituntut untuk mengerti cara pikir anaknya. Nah kalau sudah ada keterbukaan, barulah orang tua itu mulai mengenalkan gitu ya. Di luar tuh banyak predator gitu misalnya. Harus dijelaskan bahwa ini loh organ-organ yang nggak boleh dipegang sama semua orang gitu. Khususnya pada orang-orang yang lebih dewasa gitu ya. Itu ya, tapi walaupun pedofilia itu minimal 16 tahun ya. 16 tahun tuh kalau dia tertarik sama di bawah pubertas, dan jarak itu harus 5 tahun. Berarti kalau pelakunya 16 tahun, dia itu kalau harus 11 tahun itunya. 11 tahun korbannya. Korbannya 11 tahun gitu ya. Itu kalau yang minimal itu ya. Tapi nggak ada tuh kemungkinan umurnya udah mungkin seumur saya gitu ya, tertarik sama anak-anak gitu kan, itu pedofilia kayak gitu. Nah jadi orang tua harus membangun kedekatan dengan anak supaya anak mau terbuka, bisa berkomunikasi, dan disitulah orang tua mengajarkan area-area yang nggak boleh dipegang, disentuh. Selain orang tua siapa lagi? Guru di sekolah ya, guru-guru SD harus juga paham gitu ya bahwa ini ada ancaman nih buat anak-anak muridnya, jadi harus dikenalkan misalnya ya organ-organ tubuh yang nggak boleh disentuh gitu. Oke, jadi pembicaraan tentang seks itu tuh kan kalau di Indonesia ini tuh masih tabu banget ya Pak ya, tentang penjelasan tentang seksual. Jadi tuh kalau dari sini tuh kita bisa belajar kalau misalnya tidak mau banyak kasus pedofilia ini, kita tuh harus mau terbuka dengan pemikiran seksual itu sendiri. Jadi kayak kita jadi ngerti apa yang nggak boleh, apa yang menyimpang gitu ya Pak. Betul. Jadi pengertian pendidikan seks gitu ya, kan di kita masih tabu misalnya. Itu pendidikan seks itu bukan pendidikan tentang ngajarin apa gaya-gaya hubungan seks kayak gitu, bukan lah gitu ya. Seks itu, pendidikan seks itu artinya ketika anak itu sudah masuk masa puber gitu kan, yang perempuan ditandai dengan menstruasi gitu kan, yang laki-laki ditandai dengan apa, dan mulai ada ketertarikan. Jadi orang tuh bisa paham gitu, ternyata kalau ada anak laki-laki mulai suka sama anak perempuan, dia tuh mulai sadar gitu, oh iya ya itu masih normal. Nah, tapi juga harus diingatkan gitu loh, jangan sampai mereka nanti misalnya dengan pendidikan seks itu sebenarnya bagus ya, supaya mereka kan jadi paham, oh ya saya nggak boleh sembarangan nih melakukan hubungan seks seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Gini Pak, jadi menurut Bapak, apakah ada kebijakan atau regulasi yang efektif dalam menangani kasus pedofilia, baik dari segi hukum maupun segi moral, psikologis? Dari segi hukum kan udah mulai ada tuh ya, kayak semacam Komisi Perlindungan Anak, ada menteri apa gitu ya. Itu kan artinya udah ada kepedulian negara terhadap perlindungan terhadap anak-anak gitu ya. Nggak cuma terhadap korban pedofilia, tapi juga termasuk kekerasan pada anak, itu juga ada itunya ya. Udah ada, negara udah hadir seperti itu ya. Tinggal misalnya secara psikologis akan lebih baik kalau seandainya khusus yang pelaku, misalnya pelaku itu jangan cuma di penjara, tapi juga harus diimbangi gitu ya dengan rehabilitasi. Terus untuk korban-korban juga, anak-anak itu
harus lebih diperhatikan nih dampak-dampaknya kan, mereka kalau mereka jadi korban eksploitasi seksual gitu ya dari orang-orang dewasa, dia kan menimbulkan rasa malu dan itu akan teringat dalam ingatan dia. Nah ini harus ada pendampingan psikologi, entah nanti dalam bentuk terapi, nanti terapi bisa macam-macam nih, bisa terapi kognitif, bisa terapi kelompok dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi Ya. gitu sih Kak Zen. Cara menangani kasus pedofilia itu dari negara kita ini sudah ada namanya undang-undang untuk melindungi anak-anak yang di bawah umur. Oke sih Kak Zen. Dari penjelasan Pak Angkin tadi mengenai kasus menguak pikiran seorang pedofil, apa kata psikolog? Mungkin sekian dari Posesif Podcast seputar psikologi fun. Dari penjelasan Pak Angkin tadi, kita sudah banyak mendapatkan penjelasan mengenai kasus yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu tentang pedofil ya teman-teman. Semoga apa yang kita dapat hari ini tuh bisa teman-teman lakuin juga. Jadi nggak cuman kalian dengar dan kalian pahami, kalian juga bisa nih langsung melakukannya. Kayak tadi dibilang Pak Engkin, kalau misalnya kita tuh harus komunikasi dengan orang tua kita supaya kita tuh tahu, orang tua kita tahu kalau misalnya kita tuh lagi menyimpang atau enggak perilaku kita, gitu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja untuk kali ini. Sebelum penutupan, saya Melia Meslahi dan rekan saya Melia Safitri izin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next episode Psychozen semuanya.